Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan pergi bersama satu kampung untuk meninjau salah satu gua yang ada di kampung kami. Dan ini gua sudah lama tidak dikunjungi. Untuk itu saya ini juga selama hidup sudah 25 tahun belum pernah sampai di sana. Jadi kita akan pergi ke sana untuk melihatnya. Konon katanya guanya itu di dalam ada air. So, tetap ikuti perjalanan saya kali ini. Oke guys, karena ini di gua yang kami tuju itu konon katanya itu gelap sekali. Karena kami belum pernah sampai ke sana, jadi kita mengikuti saja instruksi orang yang sudah pernah sampai, dan ini kami sudah memulai perjalanan. Peralatan yang kami bawa yaitu senter. Dan ini orang-orang yang ikut dalam perjalanan kali ini. Ini kita sudah di hutan, kita sudah membawa senter, dan kita akan menuju ke tempat gua tersebut. Ini I'm so excited karena sudah 25 tahun saya ada di dunia ini, saya belum pernah melihat gua itu, padahal ada di kampung ke saya sendiri. Oke, seperti inilah perjalanan kami yang kami tempuh lewat pohon-pohon jambu mente untuk mencapai gua tersebut. Oke, semangat semuanya, semangat. Kita akan berjalan untuk menuju gua. Nah, gua ini namanya adalah Lau Aniki, dimana Aniki itu atau Paniki itu kelelawar. Jadi secara kalau kita translate dalam bahasa Indonesia artinya adalah gua kelelawar, karena di dalamnya itu full dengan kelelawar. Jadi seperti ini jalan yang kita lalui, hutan-hutannya masih banyak pepohonan. Semangat terus untuk jalan karena ini masih jauh baru kita sampai ke tempatnya. Dan teman-teman bisa lihat ini jalanannya juga ekstrim, jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Dan lihat ini orang-orang yang excited untuk melihat dan menyaksikan secara langsung, bukan hanya dengar dari orang lain. Jadi ini perjalanan kami, ini antri karena jalanannya seperti ini. Jalanan ini jarang dilalui, makanya masih hutan-hutannya masih lebat seperti ini. Oke, next lanjut. Ini orang mulai berpikir antara melanjutkan perjalanan atau beristirahat. Tapi saya tetap gaskan. Sudah sampai di sini jadi harus sampai ke dalam guanya. Mari kita lanjut untuk jalan menuju ke guanya. Oke, ini harus ekstra hati-hati. Kalau mau ke sini harus pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit. Jadi mari kita lanjut. Kita harus melewati jalanan yang seperti ini. Nah, itu dinding gua yang di bagian sampingnya, tapi kita tidak bisa lewat di situ karena itu bukanlah pintu masuknya. Oke guys, masih semangat. Ini jalannya semakin ekstrim dan mari kita terus lanjutkan perjalanan ini. Karena rugi kalau kita sudah sampai di sini dan kita tidak masuk ke dalam guanya. Ini salah satu destinasi wisata yang menguji adrenalin. Jadi kalau misalnya teman-teman pencinta wisata tapi yang suka ekstrim-ekstrim, ini sangat recommended. Karena perjalanannya saja sudah ekstrim, belum lagi kita sampai ke dalam guanya. Ini jalannya luar biasa. Tapi kami tetap terus semangat untuk mencapai tujuan utama, yaitu pergi melihat gua yang ada di desa kami. Seperti ini di luar gua. Tapi kita harus menuju ke tempat pintu masuk. Ini banyak yang ikut dan karena ini jalannya agak ekstrim, bukan agak sih, tapi memang ekstrim. Jadi kita harus hati-hati dan berjalannya itu pelan-pelan. Tidak seperti jalan yang lurus ya guys. Oke, lanjut terus. Ini antri karena pintu masuknya sangat kecil, jadi kami harus antri untuk masuk. Jadi ini macet ya, bukan cuma jalanan di jalan raya yang macet, tapi untuk masuk ke dalam gua ini juga macet karena pintu masuknya sangat kecil. Tapi kami tetap excited untuk dan optimis harus bisa masuk ke dalam dan memastikan apakah benar yang kami dengar-dengar selama ini ataukah hanya. Oke guys, ini antrian masuk. Jadi
Karena pintunya kecil jadi kita harus antri, senternya sudah harus dipasang karena di dalam itu gelap. Oke, ini kita lihat orang dewasa mencoba masuk ke dalam pintu guanya, dan pintu guanya ini memang sangat kecil dan sekecil itu. Tapi kita belum tahu di dalamnya ini apakah luas atau seperti apa, tetapi ikuti video ini. Dan kita lihat itu orang mulai masuk melalui pintu yang sekecil ini. Jadi kita harus antri karena memang pintunya itu kecil, cuma muat sekali masuk itu 1 orang, tidak bisa 2 orang. Dan juga kalau misalnya orang yang punya ukuran badan yang besar itu agak susah ya. Oke, ini sudah masuk di dalam. Dan seperti ini dinding guanya. Tapi ini kita sudah masuk di dalam gua, tapi kita belum sampai ke dasar guanya, karena di dasar guanya itu yang ada air yang kita cari. Oke, jadi kita masih melanjutkan perjalanan. Ini jalanannya teman-teman lihat, ini guanya, batu-batunya itu sempit-sempit, kecil seperti ini. Dan kita harus menjaga keseimbangan supaya kita tidak terjatuh. Ini jalanannya cukup licin karena ada tanah-tanah yang basah. Makanya kita harus turun dengan sangat-sangat hati-hati melewati bebatuan yang ada di sini. Oke teman-teman, ini perjalanannya itu masih jauh dan kita harus tetap ekstra hati-hati karena licin. Dan kemudian warga yang ikut dalam survei gua ini sekitaran 20-an orang. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan saling membantu untuk melewati penurunan yang ada di dalam gua ini. Kalau kita baru datang, jalanan yang harus kita lalui adalah penurunan. Begitupun sebaliknya ketika kita sudah kembali berarti tanjakan. Jadi kita harus ekstra hati-hati karena ini licin dan kita juga semuanya ini baru pertama kali datang ke sini. Jadi memang kita belum tahu medannya seperti apa. Kalau teman-teman ingin datang ke sini harus dalam keadaan atau kondisi yang fit. Ini masih belum jauh dari pintu masuk sehingga masih ada cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam guanya. Makanya masih terang. Kita masih bisa saling melihat, tapi tetap senternya sudah harus dinyalakan karena di bagian dasar gua itu sangat gelap. Ini mari kita lanjut. Ini seperti kondisi bebatuan yang ada di dalam gua. Lanjut lagi karena kita belum sampai guys. Sudah masuk di dalam gua, jadi kita harus tetap melanjutkan perjalanan ini sampai mencapai tujuan utama kita, yaitu untuk melihat dan memastikan sendiri apakah benar-benar di gua ini ada airnya. Jadi mari kita lanjut, harus ekstra hati-hati dan kita punya tenaga harus fit supaya kita bisa melewati berbagai rintangan. Ini adalah salah satu medan yang harus kami tempuh, di mana kita harus merayap seperti ini, kayak seperti orang memanjat tebing. Karena memang kalau kita berjalan lurus tidak bisa, jadi kita harus membalikkan badan seperti orang memanjat tebing, barulah kita mulai turun secara perlahan-lahan. Ini dibutuhkan kerjasama yang baik, saling membantu antara semua warga yang ikut pada saat survei gua saat ini. Jadi itu warga-warga lain yang sudah dibawa itu akan membantu yang lainnya untuk turun. Jadi ini kerjasama untuk saling membantu. Oke, setelah selesai melewati rintangan yang tadi, mari kita lanjut. Itu teman-teman bisa lihat masih ada yang turun. Kita hanya bisa melihat cahaya senter, orangnya tidak terlalu jelas karena memang di sini sudah mulai gelap. Sinar matahari sudah tidak masuk lagi ke dalam gua. Jadi mari kita lanjut lagi perjalanan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video ini agak gelap, dan memang gelap sih, karena memang ini di dalam guanya tidak masuk cahaya sinar matahari. Betul-betul gua yang dipenuhi dengan bebatuan. Dan jalannya pun kita harus turun melewati bebatuan yang ada, dan harus ekstra hati-hati. Makanya kalau teman-teman lihat kita jalan ada yang jongkok, ada yang
berpegangan di batu, karena memang seperti itu medannya. Jadi kita harus berjalan sebagaimana yang kita bisa agar kita tetap aman dan tiba di tempat tujuan yang selamat. Dan akhirnya teman-teman, setelah menempuh perjalanan lama ini, akhirnya kita sudah tiba di dasar guanya yang ada air. Tadi teman-teman lihat kalau yang warna biru-biru itu adalah airnya, tapi karena ini gelap, kalau video itu agak susah, jadi saya cuma bisa video seperti ini. Airnya itu biru sekali, jernih teman-teman. Dan teman-teman lihat itu yang titik-titik adalah kelelawar. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa gua ini adalah Lawaniki, yang artinya gua kelelawar. Jadi di dalam sini saya tidak bisa video terlalu banyak karena memang tidak kelihatan kalau di kamera video karena gelap. Tapi memang dinding gua ini dipenuhi dengan kelelawar. Jadi teman-teman bisa lihat kalau datang ke sini dengan kelelawar yang menghiasi dinding gua ini. Dan seperti ini penampakan gua kelelawar yang ada airnya. Airnya sangat jernih teman-teman. Ini saya sengaja upload yang foto karena kalau foto bisa menggunakan mode malam jadi masih bisa terlihat, tapi kalau pakai video itu tidak terlalu jelas karena gelap. Jadi seperti ini suasana dan situasi yang ada di bawah gua. Itu dia kelelawar-kelelawar yang ada di dinding gua Lawaniki ini. Ini orang-orang yang ikut dalam perjalanan kali ini. Dan selanjutnya ini sambil menikmati. Setelah selesai kita sudah mau balik. Ini sudah balik, jadi cahaya matahari sudah masuk karena kita sudah berada dekat dengan pintu masuk tadi. Nah teman-teman bisa lihat ini yang lebih jelasnya bahwa pintu masuk itu sekecil ini. Dan lihat ini orang-orang yang dari bawah berusaha keluar. Seperti itu, ini orang-orang dewasa yang ikut, anak-anak juga ada tapi cuma beberapa. Karena ini berbahaya, jadi harus orang-orang yang bisa menjaga diri ya, yang bisa ikut ke sini karena jalannya ekstrim, tapi kalian tidak akan kecewa ketika sampai di sini. Karena memang ini guanya walaupun ekstrim tapi kelelahan kalian akan terbayarkan ketika melihat jernihnya dan indahnya air yang ada di bawah atau di dasar gua Lawaniki ini. Oke, seperti itu. Ini sudah mau habis, orang-orang sudah pada keluar dan ini sudah sore. Kami sudah keluar dari gua dan kami akan pulang kembali ke rumah kami. Dan seperti biasa kita harus melewati jalan yang seperti ini. Dan teman-teman, mari kita pulang. Yuhuy, akhirnya kita sudah selesai dan rasa penasaran ini terbayarkan karena memang cerita yang kami dengarkan selama ini betul-betul nyata dan ada faktanya. Dan kami juga sudah bisa melihatnya secara langsung dengan air yang begitu jernih, segar. Itu sangat menyenangkan hati. Walaupun perjalanannya ekstrim, tapi semuanya terbayarkan dengan keindahan air yang ada di dasar gua Lawaniki. Dan ini mari kita pulang. Oke teman-teman, beginilah suasana kami untuk pulang. Dan teman-teman bisa lihat ini baju saya sudah sangat kotor. Karena memang demi menjaga keselamatan diri saat berada dalam gua, kita harus ekstra hati-hati. Jadi memang baju saya sudah kotor. Oke, seperti ini. Dan lanjut kita pulang. Nih kita sudah pulang. Jangan lupa peralatan kita, senter harus dibawa, jangan ditinggalkan ya. Lanjut. Begini suasana yang kalian bisa nikmati ketika kalian berkunjung di Lawaniki dengan pepohonan yang masih hijau dan lebat seperti ini. Lanjut lagi kita pulang. Teman-teman juga bisa melihat lautan dari atas gunung sini. Dan lihat kalian, saya punya baju yang sudah sangat kotor. Oke guys, setelah tadi perjalanan kita yang cukup jauh, akhirnya kita sampai di rumah ini. Baju saya sudah basah keringat. Ini baju yang saya lapis dengan baju putih tadi. Baju putih tadi sudah sangat-sangat kotor. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Ini kalau misalnya teman-teman suka yang menantang adrenalin, sangat recommended. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.